Ini daerah unik karena awal abad ke-20, 1920, 1930 ini masih kampung, masih desit, masih kebun aprikot. Tempat jin buang anak bukan? Tempat malaikat beranak pinak lah kalau kita. Ini sekarang pusat konsentrasi terkaya. Orang-orang terkaya Amerika, perusahaan-perusahaan terbesar. Kalau kita lihat 50 tahun terakhir, Mel, ya, tidak ada perubahan penting teknologi yang tidak berasal dari silikon, dari tanah kecil ini, Pak Dayat. Kenapa di Stanford, Palo Alto, Lembah Silikon berubah drastis dan seperti yang kita tahu sekarang, itu karena satu faktor. Tharman berhasil membujuk, meyakinkan William Shockley yang bisa menemukan, mengganti vakum tube itu loh. Ya kan, jadi waktu itu kan sudah bisa bikin komputer, tapi karena vakum tube, transistornya itu gede banget. Kan satu ruangan itu namanya komputer. Tapi Shockley menemukan transistor yang kecil. Ini semua, Pak Dayat, Bu Amel, jangan lupa terjadi dalam ekosistem Lembah Silikon. Bukan di New York, bukan di Beijing, bukan di London, bukan di Berlin, bukan di Jakarta. Tetapi yang penting ada perguruan tinggi, ada bisnis yang mendukung, ada industri yang memang sesuai. Dan yang paling penting, ini yang moral of the story, ada kebebasan. Ada kreativitas nggak bisa tumbuh kalau orang dijepit, dikungkung, dipencet. Everybody, welcome to Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik untuk obrolan penuh daging tanpa bikin pusing. Pak Dayat, Kak Celi, apa kabar? Baiklah. Semangat terus, Bel. Kemarin dengar kan ada berita menggemparkan, ada anak kecil bawa golok dari Cina. Lian Wenfeng. Anak kecil bawa golok. Anak kecil bawa golok, Lian Wenfeng. Dari Xinjiang. Dari Xinjiang. Itu dengan DeepSeek-nya. Informasi ya. AI, betul. Ini bikin dunia teknologi heboh. Udah gitu para orang kaya sempat kehilangan uangnya. Sempat turun saham-sahamnya. Nah, itu juga ini sama ini kan kita tahu ya Bang Celi ya. Silicon Valley, tempat pusat inovasi. Ini naga-naganya punya saingan baru. Apa buka cabang di Xinjiang? Jangan cabang. Jangan lupa juga pakai chipnya Nvidia juga lahir dari Silicon Valley. Dan dia juga machine learning LLM modelnya itu kan juga dari open source. Jadi kan dia pakai juga lama, dia pakai ini, dan modeling dalam segi arsitektur algoritmanya memang banyak yang inovatif katanya karena itu murah. Tapi kan juga ini jangan lupa ini ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia satu keluarga besar manusia di mana pusatnya dalam 50 tahun terakhir itu adalah di Lembah Silikon. Palo Alto itu ya. Palo Alto salah satu kota intinya, tetapi kan di situ ada Mountain View, ada Cupertino. Itu di mana sih sebenarnya Bang Silikon? Nah, ini menarik nih. Ini karena ini sebenarnya daerah kecil, Mel, di Amerika, di pantai barat. Kota terbesarnya tadi San Francisco. Pak Dayat. Ini kan bentangannya paling-paling dari utara selatan San Francisco ke San Jose lewat Palo Alto ya 60 km. Ini diapit oleh pegunungan Sierra Nevada di baratnya, kemudian Lautan Pasifik. Ya kan? Nah, dari San Francisco itu ada San Francisco Bay, Teluk San Francisco. Golden Bridge. Golden Gate Bridge. Jadi kalau masuk ikonik, sangat indah, cantik kan, warna merah keemasan. Ini kan makanya golden. Emas. Suka banyak kabutnya itu ya Bang? Apa sih? The fog. Itu karena dari Pasifik kan. Jadi itu masuknya. Nah ini daerah unik karena awal abad ke-20 1920, 1930 ini masih kampung, masih desit. Masih kebun aprikot. Tempat jin buang anak bukan? Tempat malaikat beranak pinak lah kalau kita. Ini sekarang pusat konsentrasi terkaya. Orang-orang terkaya Amerika, perusahaan-perusahaan terbesar. Amerika 10, 7, 8 terbesar Amerika. Google,
Facebook, Apple, Facebook, Instagram, YouTube itu kan Meta. Tesla juga kan? Sorry, bukan YouTube. YouTube kan Google. Tesla awalnya di situ, masih ada pabriknya di situ. Jadi dan kalau kita lihat 50 tahun terakhir, Mel, ya, tidak ada perubahan penting teknologi yang tidak berasal dari silikon, dari tanah kecil ini, Pak Dayat. Apa breakthrough-nya yang paling? Ya, komputer personal, laptop, desktop itu loh, internet. Kemudian breakthrough yang paling smartphone, handphone. Dari handphone kan kamu punya macam-macam. Kan dari sini ya. Dari sini kan Gojek mau pesan ayam goreng, mau pesan apa? Kris apa? Transaksi. Mau pasang foto dilihat banyak orang, berbagai transaksi macam. Uang, transaksi apapun. Bayar-bayar, semua hal. Grup cara kita belajar mencari informasi. Nah, tahap akhirnya sekarang, jadi ini kan gelombang perubahan. Tahap akhirnya misalnya artificial intelligence, ChatGPT itu loh, termasuk DeepSeek dan Liang Wenfeng. Nah, ini kan uniknya adalah bahwa dia ini bukan New York. Orang di New York bertanya kenapa bukan kita. Orang di Boston, di Washington kenapa bukan dari sini. Orang di Florida bahkan bukan dari London, bukan dari Berlin, bukan dari Moskow atau Beijing, tetapi dari kota yang sebenarnya asal muasalnya daerah peternakan, daerah pertanian. Ini kan salah satu cerita yang ajaib abad ke-20 dan 21. Sebenarnya kalau kita lihat perubahan cepat yang dihasilkan 50 tahun terakhir, kita bisa bilang bahwa asal-usulnya dari lembah silikon, dari Palo Alto dan sekitarnya, dari bentangan San Francisco ke San Jose. Ini misalnya ini Nvidia yang microprosesornya yang dipakai oleh semua orang untuk artificial intelligence, itu kan kantornya di Santa Clara. Sementara kalau kita lihat itu kan hardware, softwarenya kan dikembangkan salah satunya yang paling penting oleh Google dan Google Team. Itu di Mountain View. Jadi daerah berdekatan, Pak Dayat. Ini orang bilang memang menakjubkan. Daerah kecil di Amerika kan begitu luas. Pantai timur, pantai barat hampir 6.000 km. Tapi kok dia di Palo Alto? Dia kok di Mountain View? Dia kok di Cupertino? Kok ngumpul di situ semua padahal? Kenapa ya? 50 tahun terakhir, ekonomi Amerika 10 tahun terakhir bergerak karena dampak positif atau 20-30 tahun yang lalu. Dan Cina pun kan ikut merespon. Muncul Alibaba. Ya, saya nggak bilang bahwa dia meniru Silicon Valley, tapi kan itu dari situ tuh. Setelah Tesla bikin revolusi mobil listrik, ya awalnya di situ juga kan. Elon Musk kan mahasiswa Stanford yang drop out di Department of Applied Physics. Setelah dia bikin, BYD juga ikut. Nah, ini pertanyaan pentingnya adalah how come? Ini pertanyaan penting supaya kan kalau Indonesia mau punya satu waktu the Silicon Valley of Indonesia, kan kita harus tahu apa dinamika utamanya kira-kira. Kan kita dan ini Mas, sebelum masuk ke situ, percepatan perubahan manusia yang berasal dari Silicon Valley ini tuh betul cepat sekali. Percepatan teknologinya. Iya, percepatan teknologinya. Jadi coba dibandingkan dengan penemuan industri yang betul, ini kan jadi karena tipe teknologi yang berkembang di situ kan, transistor dan microprosesor. Nanti saya jelaskan. Tapi intinya daerah ini, Mel, antara Pasifik sama Sierra Nevada, langitnya selalu biru. Walaupun langit selalu biru, namanya memang lembah, tapi kan bukan lembah dalam pengertian yang curam. Mostly datar, yang landai, yang enak dipandang mata, di bawah langit biru. Kalau kita berdiri di Stanford atau di Cupertino, kita heran-heran kok bisa ya. Ke timur memandang laut, ke barat memandang pegunungan. Itu kan bagian dari Rocky Mountain. San Francisco. Ke barat memandang laut, ke timur memandang pegunungan. Bener juga. Itulah Pak Dayat. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Dayat. Kok bisa cepat sekali? 50 tahun aja sudah begitu. Sementara terutama 20 tahun terakhir, Mas. Betul. Kalau kita bandingkan dengan teknologi yang masa lalu yang dampaknya
seperti apa dalam sejarah kan, misalnya yang teknologi pertama yang penting bagi peradaban, misalnya teknologi cetak printing mesin, itu kan efeknya ratusan tahun tuh Mas. Ditemukan abad 15, kalau baru berdampak benar-benar itu kan kurang lebih 2-3 abad setelahnya yang benar-benar mengubah peradaban atau mulai mengubah peradaban. Demikian pula mesin uap. 1 abad setelahnya, 1,5 abad setelahnya baru masyarakat industri muncul dan menggeliat. Juga sama dengan internal combustion engine itu loh. Mesin mobil butuh waktu lama untuk adaptasi yang begitu luas dan mengubah cara hidup. Nah, teknologi ini transistor, microprocessor. Itu waktu diperkenalkan pertama oleh Intel yang untuk consumer products lah ya. 4004, jadi 4004, Intel 4004. Itu transistornya baru berjumlah sekitar hampir 3.000. Sekarang yang di Nvidia terbaru itu Blackwell 100 itu sudah 200 miliar transistor di dalam satu. Itu kan dengan komponen hardware yang jauh lebih kecil. Dengan hardware yang berkembang begitu cepat, maka banyak sekali perkembangan yang dimungkinkan. Mau dari kalkulator, mau jam tangan, mau televisi, mau mobil, mau pesawat, termasuk juga yang itu. Inilah alat yang paling menentukan dalam 15 tahun terakhir, semua hidup kita mulai ada di sini. Apalagi nanti kalau sudah semakin artificial intelligence. Mel, saya bayangkan 50 tahun yang lalu itu Palo Alto, lembah silikon itu kayak pesisir selatan Pulau Jawa, Mel. Daerah tertinggal. Mulai dari Bayah, Genteng, Ciklet itu daerah-daerah yang jalan raya pun masih lubang-lubang gitu. Itu 50 tahun yang lalu berbanding dengan kalau di pesisir selatan Jawa itu ya dengan Bandung, dengan Jakarta lah kira-kira kota-kota ini. Palo Alto tuh mungkin ini ya kota-kota besarnya ya di San Francisco sama Los Angeles kali ya. Yang deketan situ ya. Pantai barat kan. Seattle di utara, barat utara. Artinya apa namanya perbedaan. Pedalaman dengan metropolitan. Kenapa Mas? Daerah pertanian, kemudian peternakan bisa menjadi pusat perubahan dunia. Ya, jadi itu kan semua orang juga pengen tahu jawabannya kan di Amerika pun terheran-heran. Tetapi kan dari berbagai pembahasan kira-kira kesimpulannya ada beberapa elemen. Gak ada satu faktor, tetapi gabungan beberapa faktor. Bukan faktor tunggal. Nah, jadi pertama pasti geografi. Jangan lupa ini berhadapan dengan Asia Pasifik kan, ini lautan terluas. Nah, setelah Perang Dunia Pertama 1914-1919 kan semua negara termasuk Amerika Serikat yang waktu itu sudah negara terkuat dan terkaya kan, itu menyadari bahwa peran teknologi dalam perang itu semakin penting. Sehingga armada laut untuk mengawal Pasifik kan ini pantai timur nih, sampai ke Jepang, ke Hawaii kan. Ya kalau terus tembus Papua. Pantai barat Mas. Iya, pantai barat. Pantai barat. Jadi kadang-kadang timur barat. Kalau timur di Atlantik. Atlantik. Ini pantai barat. Jadi Pasifik. Tembus ke Jepang, tembus ke sampai Papua lah. Ini lautan terluas. Nah, di San Francisco sekali lagi kan ada teluk namanya Teluk San Francisco. Jadi disitulah setelah Perang Dunia Pertama armada laut utama yang mengawal pantai timur dan Pasifik, pantai barat dan Pasifik. Pantai barat, Atlantik sama Pasifik kadang-kadang terbalik-balik. Yang mengawal Pasifik itu landasan utamanya, tempat utamanya di San Francisco pangkalan militernya itu. Ya, jadi pangkalan angkatan laut. Navy. Karena ini kan terlindungi dari gelombang besar Pasifik. Kan ini namanya Bay, teluk. Teluk adem lah itu. Di Sunnyvale namanya. Hubungannya dengan iklim tadi? Kalau zaman itu kan radio radar mulai berkembang. Jadi kapal-kapal besar ini sudah mulai belajar menggunakan teknologi terbaru yaitu radio dan radar saat itu. Alat komunikasi. Dan Angkatan Laut kan juga punya kapal-kapal terbang, punya angkatan udaranya sendiri. Itu kan juga ada ahli pesawatnya, ahli elektronikanya. Jadi terciptalah bukan hanya jadi di Sunnyvale, di Bay itu, bukan hanya peternak sapi dan petani aprikot, bukan hanya perkebunan, tetapi mulai ada komunitas keluarga-keluarga insinyur
Banyak yang elektronika kan, radio, radar, komunikasi untuk antar kapal. Sehingga daerah yang semula tertinggal ini mulai kedatangan orang tipe baru, bukan cuma petani dan peternak. Itu awal, tetapi bukan penentu. Ya, ini awal sehingga ada komunitas dulu nih. Ada penentu yang lain, Mel. Yang penting. Apa, Mel? Universitas Stanford. Stanford University, Pak Saidan. Stanford University. Ada orang kaya, raja rel kereta api, yang kemudian jadi gubernur, namanya Leland Stanford. Salah satu orang terkaya zaman itu di California. Nah, dia ini punya anak tunggal, namanya Leland Stanford Jr. Umur 11 tahun, tragedi menimpa. Dia meninggal karena tifus. Nah, untuk mengobati kegalauan hatinya, akhirnya dia bertekad, kalau begitu harta saya berikan kepada dunia pendidikan. Dia berikan tanahnya 3.000 hektar di Palo Alto. Di Palo Alto, dekat Sunnyvale yang tadi ada pelabuhan itu. Dan dia biayain awalnya. Sehingga pelan-pelan anak-anak mahasiswa muda dan remaja yang tadi anak insinyur, anak penerbang, anak kapten. Yes, jadi walaupun masih kecil, ya ini kan kita bicara 1920-an, 1930-an, tapi kan sudah mulai ada komunitas yang bukan hanya anak peternak dan petani. Nah, itu satu, setelah beberapa dekade, setelah Leland Stanford meninggal, ada tipe pengajar baru juga yang datang mengajar dan kemudian memimpin Stanford University, namanya Frederick Tarman, sebelum Perang Dunia Kedua ini. Ini tipe profesor baru, Pak Dayat, yang sadar dengan pentingnya ilmu-ilmu aplikasi. Ya? Bukan hanya teori. Bukan hanya teori-teori dasar. Dan pentingnya hubungan antara universitas dan dunia bisnis dan industri. Ini profesor tipe baru. Bukan dia tidak menganggap penting teori-teori dasar dalam fisika misalnya, tapi kan itu Eropa sudah jauh lebih dulu. Dia menimba dari tradisi Amerika sebagai a nation of thinker. Ini Benjamin Franklin, dia politisi kan, founders of American Republic gitu, tapi bertanya juga bagaimana caranya listrik itu kita buktikan bahwa itu ada kilat itu mengandung listrik, dia kasih layang-layang gitu. Ini orang yang suka mencoba, suka tinkering. Ya. Terapan kayak penebu radio, penebu listrik. Ini kan Thomas Alva Edison. Ini kan orang-orang yang melihat bahwa ilmu sebagai bukan hanya teori tetapi juga teknologi. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, Frederick Tarman menyadari itu. Tetapi juga dia bilang bisnis juga jangan lupa. Industri juga jangan lupa. Sehingga sebagai wakil rektor di Stanford, dia memulai satu hal yang luar biasa. Mulai dia bilang, bikin industrial park. Di mana kaum industrialis, kaum bisnis bisa memakai tempat itu sehingga pusat-pusat riset dan laboratoriumnya bekerja sama dengan Stanford University. Dui fungsi nih, Mas. Dui fungsi, profesor dan entrepreneur. Dan dia konsisten. Anak mahasiswanya yang pintar-pintar, yang calon-calon dokter, PhD students, dia bilang, kalau kamu bagus, kalau perlu saya bantu pakai duit saya, kamu jangan cuma jadi PhD, tapi juga jadi entrepreneur. Nah, itu salah satunya Hewlett dan Packard. HP bikin perusahaan pertama, Hewlett dan Packard. Itu salah satu perusahaan pertama yang besar di Silicon Valley. HP kan laptop pertamaku tuh. Laptop, desktop. Gitu loh. Itu Frederick Tarman. Tapi ada jasanya yang terbesar, yang lain, yang berhubungan dengan teknologi utama yang dikembangkan di Stanford, yaitu transistor dan microprocessor. Dia sebelum aku masih beneran sebelum kita lanjut. Tapi itu Stanford ini aku pernah baca itu agak beda dengan universitas lainnya di seperti visi. Oxford. Saya kira masalah visi. Ya,
visi dasar pembentukannya. Ini pertanyaan yang bagus karena Leland Stanford ini mungkin dia pengagum Galileo Galilei ya. Dia membaca sejarah hubungan antara ilmu dan agama. Kan Amel harus ingat bahwa kan di Amerika misalnya salah satu universitas tertua itu Harvard. Ya sudah 600 tahun. Ini kan Stanford ini masih anak bawang lah kira-kira. Ini kan 600 tahun. Kalau di Eropa, di Bologna, di Paris, Oxford, Cambridge di Inggris kan, itu sudah 1000 tahun usianya Pak Dayan. Dan semua universitas ini awalnya dikelola, didirikan, diinisiasi oleh kaum misionaris. Jadi universitas dan agama itu jumbo dari awal. Ya tentu saja banyak, boleh positif, negatif itu sejarah lah yang bercerita. Tetapi orang seperti Leland Stanford mungkin sekali lagi karena dia pengagum Galilei barangkali karena apa? Dia semboyan universitas yang pada saat dia dirikan. Dia bilang ini harus tidak boleh terkait dengan agama apapun sebagai lembaga. Dia menghargai orang beragama, kebebasan beragama, tapi secara kelembagaan, the university has to be purely secular. Semboyannya pun angin kebebasan bertiup. Dalam bahasa Jerman, Pak Dayan. Saya nggak ahli bahasa Jerman, tapi dari seorang penyair Jerman. Tidak mengutip dari buku-buku kitab suci, tapi justru dari seorang penyair. Seorang humanis Jerman. Nah lupa simbolnya itu kan pohon sekuya, pohon pinus, kayu merah, yang raksasa itu loh, yang simbol California itu. Jadi setuju bahwa memang dari segi fondasi dia unik untuk konteks universitas zaman itu. Ini akhir abad 19 kan, 1885. Nah jadi unik untuk zaman itu. Unik zaman itu. Ini kan dia berkembang. Kemudian Frederick Tarman kan setelah sekian dekade. Jadi pada saat itu Fred Tarman kan bukan hanya anak petani dan anak peternak. Kan sudah yang tadi salah satu anak dari keluarga insinyur yang di pangkalan pelabuhan mekanika segala macam itu ahli mekanisnya. Itu kan anak-anaknya ya Steve Jobs. Dan partnernya Steve Wozniak yang kemudian mendirikan Apple. Ini kan yang saya bilang oleh Tarman itu. Bukan langsung Tarman, tapi hasil dari komunitas insinyur, orang-orang yang ahli mekanika, elektronika, memperbaiki radio, memperbaiki mesin. Kan ada ekosistem game changer. Kenapa di Stanford melahirkan Palo Alto, Lembah Silikon berubah drastis dan seperti yang kita tahu sekarang, itu karena satu faktor. Tarman berhasil membujuk, meyakinkan William Shockley untuk pindah dari New Jersey, pantai timur, ke pantai barat. Gitu loh, ke Palo Alto. William Shockley ini menemukan transistor tahun 1947, dan kemudian mendapat Nobel Fisika tahun 1956. Dia nama besar di Amerika, dianggap salah satu, jangan lupa ini kan masih tahun segitu Amerika dapat Nobel. Sebelumnya kan orang-orang Jerman, ahli Jerman yang banyak dapat Nobel. Amerika datang, dan jangan lupa ini sesuai dengan, kalau tadi kan kita sudah singgung, ilmu dasar di Eropa. Di Inggris kan ada Maxwell untuk elektronikanya kan. Rutherford berhasil menemukan model atom yang nukleus dikelilingi elektron itu loh, berlapis-lapis. Pertama kali bisa diilustrasikan. Ya kan, itu kan. Elektron, ini abad elektronika ini, abad 20 kan. Nah, justru Shockley yang bisa menemukan, mengganti vakum tube itu loh. Ya kan, jadi waktu itu kan sudah bisa bikin komputer, tapi karena vakum tube, transistornya itu gede banget. Kan satu ruangan itu namanya komputer. Tapi Shockley menemukan transistor yang kecil. Bahannya namanya apa, Bu Amel? Awalnya itu germanium. Germanium. Tapi si Shockley membuat silikon. Jadi kayaknya itu barangkali jadi lembah silikon. Begitu dia pindah, ya kan, nanti saya ceritakan bagaimana dia pindah kan merekrut orang-orang. Dia kan walaupun dia PhD, dokter, pemenang Nobel, dia bilang saya mau jadi teknopreneur. Saya nggak cuma mau jadi ilmuwan, bikin transistor. Saya mau bikin dan saya mau pasarkan, saya mau aplikasikan dalam perusahaan saya sendiri.
dia pindahlah ke Palo Alto, ke tempatnya Tarman itu, Industrial Park-nya itu loh. Kemudian dia pindah itu rekrut 8 anak muda, lulusan baru, PhD, dokter baru yang berusia 20-an tahun, di bawah 30 tahun semua ini. Dari berbagai wilayah Amerika, yang dia tes sendiri, dia telepon sendiri. Asal satu. Rekrut langsung. Oh, ini pemenang Nobel. Salah satunya adalah Robert Noyce. Yang kemudian mendirikan Intel itu loh, yang kita tadi sudah bilang. Sebagai satu pelopor perusahaan untuk berbagai macam hal. Nah, kaget deh dia pas ditelepon. Waktu ditelepon, dia cerita. Ditelepon baru selesai PhD, masih 20-an tahun. Ditelepon oleh Dewa Fisika Amerika kan. Baru dapat Nobel. Nobel. Dia bilang, I thought I was called by God himself. Saya pikir saya ditelepon oleh Tuhan. Saya seolah-olah ditelepon oleh Tuhan itu sendiri. Gitu. Saking senangnya dia bercerita. Kesempatan dari 8 orang ini, selain Robert Noyce juga Gordon Moore. Ini pencipta Moore's Law dalam dunia chips dan komputasi dikenal, sangat dikenal. Tapi akhirnya para pemuda-pemuda berliante ini terkenal dengan nama 3+8. 8 pengkhianat meninggalkan Shockley. Ya, sebenarnya mereka bukan berkhianat kan, tergantung dari mana melihatnya. Karena Shockley ini memang jenius, tapi dia kan bukan pimpinan perusahaan yang baik hati atau ramah atau apa. Kadang-kadang dia meradang, kadang-kadang dia ini. Jadi anak-anak muda ini walaupun dia mendewakan quote and quote Shockley, tapi kan nggak tahan juga. Jadi setelah tahun lewat, mereka bilang, jangan gitu loh, memang jenius, tapi kan kita juga bukan mereka juga orang. Dan mereka bukan orang yang bodoh, ya, mereka diwawancara sendiri oleh Shockley bahwa memang kemampuannya top kan. Terbukti kemudian setelah bikin perusahaan sendiri, pisah dari Shockley, mereka pertama bikin Fairchild Semiconductor kan. Kemudian lepas lagi, pisah lagi, ada yang jadi venture capitalist, Perkins, tapi Robert Noyce dan Gordon Moore diantaranya bikin Intel. Ini kan Intel yang kemudian menjadi perusahaan raksasa berikutnya setelah Hewlett Packard di Silicon Valley yang menginspirasi banyak turunannya yang lain seperti Steve Jobs. Nah, apa sih yang dibuat dan dikembangkan oleh Fairchild dan kemudian Intel? Dan apa zamannya? Ini kan kita sudah bicara akhir tahun 50-an, awal tahun 60-an, pertengahan tahun 60-an Pak Dayat. Ini penting. Jadi yang ditemukan oleh Shockley transistor yang kecil itu oleh Traders oleh Traders 8 ini kemudian di Fairchild Intel dibuat menjadi microchip. Dan microchipnya dimasukkan lagi fungsi komputasi dan fungsi memori. Sehingga dia disebut sebagai microprocessor. Inilah yang menjadi otak perkembangan teknologi yang sebagai teknologi dia disebut sebagai general purpose technology. Cikal bakal teknologi informasi itu. Iya, elektromagnetisme kan. Ini yang orang bilang revolusi informasi komunikasi Itu mulainya. Teknologinya ini. Teknologinya ini Pak Dayat. Microprosesor yang inilah Robert Noyce. Jadi sekali lagi kalau mau lebih jauh melihat orang di balik sejarah, ini buku yang sangat bagus tentang itu. Nah, pada saat itu mereka mulai, ini kurang lebih 10 tahun lah proses penemuan dari transistor menjadi microchip, makroprosesor yang kita. Sekarang ada AI, ada ChatGPT, itu awal mulanya dari situ. Ya, dari situ. Transistornya yang kecilkan lagi. Kalau sekarang kan, kalau yang di Blackwell, di Apple M4 itu, Nvidia itu kan sudah kurang lebih 3, 4, 5 nanometer lah kalau nggak salah ya. Jadi karena itu isinya banyak sekali, miliaran. Kalau Intel yang tahun 71 itu kan isinya baru 3.000 transistor. Itu pun sudah dianggap. Zaman itu jangan lupa, pada saat Noyce dan kawan-kawannya ini, Robert Noyce dengan Gordon Moore mulai bikin ini, kan ada situasi geopolitik. Pak Dayat. Sputnik. Rusia. Yes. Pertarungan antariksa. Pertarungan antariksa ini awal perang dingin. Rusia kan? Dulu bikin Apollo Mas ya? Bukan, Apollo, Sputnik. Meluncurkan roket ke ruang angkasa. Makanya Sputnik momen tiba-tiba Amerika sadar
bahwa kok kita ketinggalan dibanding pesaing Uni Soviet. JFK. Nah, 57 belum JFK. Tetapi JFK masuk dong jadi presiden kan. Anak muda, generasi baru. Dia punya pidato yang sangat bagus tahun 62, Mel. Namanya The Moon Speech. Kita dengarkan dulu. The Moon Speech untuk mengerti. Ini berhubungan dengan Robert Noyce, microprocessor, dan Apollo tadi kan Dayat. Coba kita dengarkan dulu. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Dahsyat gak, Mel? Ganteng ya, udahnya. Jadi kita ke bulan not because it is easy, but because it is hard. Ini kan optimisme, nggak mau kalah dari Uni Soviet. Kita buktikan bahwa Amerika yang terdepan dalam tapal batas teknologi. Nah, pidato dan situasi seperti ini kan memberi semangat ya anak muda yang sedang bikin microprocessor dan ternyata untuk ke bulan kan roket-roketnya itu butuh komputer generasi terbaru, komputer makin canggih kan nggak bisa lagi bawa vacuum tube dong. Microchip, microprocessor yang dibuat oleh Fairchild Semiconductor, Robert Noyce dan kawan-kawan itu ternyata menjawab kebutuhan besar sahabat itu dalam bentuk adanya persaingan geopolitik di antariksa. Kira-kira kayak gitulah. Jadi momentumnya dapat, inilah yang membesarkan mereka-mereka dengan teknologi. Setelah itu dia dapat momentum dan kemudian meluas. Itulah dari Fairchild, kemudian Intel. Ini terbukti namanya microprocessor ini Pak Dayat bukan hanya terbukti bisa menerbangkan roket ke bulan. Ini Ternyata Neil Armstrong itu kan? Neil Armstrong 1968 Apollo 11. Baru yang ke-11 baru berhasil. Jadi ternyata bukan hanya bagus untuk di Apollo, juga bisa dijantakan, bisa di kalkulator, bisa untuk bikin game, main game. Macam-macam. Ini makanya kan general purpose technology. Lempengannya katakanlah ya sekuku jari, tapi makin banyak transistornya. Artinya computing powernya, kecepatan jika digabung, ini eksponensial. Nah, itu kuncinya secara teknologi. Kenapa dalam waktu yang relatif cepat, 50 tahun, kita berhadapan dengan satu gelombang perubahan ke gelombang perubahan teknologi lainnya di sektor itu. Bang, setelah Robert Noyce, adakah tokoh penting, tokoh visioner lainnya dari Palo Alto, Silicon Valley? Ada dan tidak pernah berhenti kan. Nah, tetapi setelah Robert Noyce dengan Intelnya, ini kan zamannya Apollo kan tahun 68 didirikan. Setelah itu bergulir dengan mulai dikomersialkan yang namanya microchip, microprocessor itu. Kemudian anak-anak muda yang di sekitar Palo Alto ini terutama Steve Jobs dan Steve Wozniak dari anak-anak kaum insinyur yang Apple. Ya pendiri Apple yang iPhone-nya kita pakai itu loh. Ya kan itu kan cuma salah satu yang generasi berikutnya kan. Tapi kan awalnya personal computer. Ya kan dia Steve Jobs, Steve Wozniak. Ada satu lagi walaupun tidak langsung berada di Palo Alto tetapi agak di utaranya di Seattle sama-sama pantai barat, Pak Dayat, tetapi Palo Alto dan sekitarnya, dia software aja, pendiri Windows namanya Bill Gates, Microsoft Windows itu loh, Microsoft Office, Excel, ya kita pakai Excel, Word, Getik, PowerPoint presentasi itu loh, jadi itu kan, ya kan selain mereka berdua kan ada banyak lagi, ada Atari, ada macam-macam, tapi kan yang paling ikonik dan paling berpengaruh produknya kan itu. Ini kan generasi berikutnya ada ya Google, ya kan, ada kemudian ya terakhir Jensen Huang, ada Elon Musk. Tapi kan ini dulu nih yang ikonik setelah
The Founder, Robert Noyce. Ini kan setelah The Founder. Setelah zaman Pentium lah ya. Intel Inside, gitu kan, Pentium 1, 2, 3. Nah, yang paling menarik sebenarnya dari daftar orang-orang ikonik itu kan salah satunya, ya yang tadi saya bilang, Steve Jobs. Ini buku yang sangat bagus dari Walter Isaacson. Oh, ini, sama kayak sekarangnya Elon. Walter Isaacson kan nulis Elon Musk, nulis tentang Leonardo da Vinci, nulis tentang Benjamin Franklin. Ini orang yang sama. Nah, menarik, cerita hidupnya inspiring. Dan dia kan Apple itu kan penggabungan dari teknologi, sains, dan art, cita rasa, artistry. Simplicity. Kan dulu kan handphone ribet banget. Segala macam. Ada banana, gede segini gitu kan. Ini simplicity. Nah, anak Steve Jobs ini kan dia sebenarnya Jobs ini kan ayah yang mengadopsi dia. Dia anak adopsi. Dia ayah kandung yang benarnya itu dari Syria. Ya, ibunya Amerika, ketemu di Madison sebagai mahasiswa, tapi mereka nggak mau punya anak, udah kandung ada bayi, dikasih panti asuhan, kemudian diadopsi oleh keluarga Jobs. Si Steve Jobs ini. Jadi ada keturunan Syrianya, wajahnya kan ada Arab-Arab dikit. Benar. Tetapi kan yang benar-benar dianggap ayah ya keluarga Jobs, bapak dan ibunya. Makanya Steve Jobs, dan dia nggak pernah peduli. Oh, ini ada nih nama bapaknya, bapak kandungnya nih, bapak biologisnya. Abdul Fattah Zandali. Ya. Arab banget ya. Dari Syria. Sekolah di Amerika, di Madison. Ketemu ibunya. Tapi Steve Jobs tidak pernah, karena dia toh juga sudah diserahkan begitu aja kan dia. Dia nggak dendam, nggak apa, tapi ya udah lewat hidup kan seperti itu. Tapi dia tumbuh, ini bukan keluarga kaya kan yang mengadopsi dia. Dan dia sampai universitas, dia nggak mau beratkan bapak ibunya. Dia sekolah bukan sekolah yang mahal, dia Reed College, dia belajarnya juga litografi, jadi seni huruf dan font itu loh, makanya fontnya Apple kan bagus-bagus. Mahasiswa di Stanford bukan, tetapi kan dia dari daerah situ, komunitas itu, dia main radio CB itu loh, bersama Steve Wozniak kan, ini kan anak-anak ahli elektronika, mekanika, mesin-mesin yang gitu penting kreatif ya. Nah, pergaulannya. Dia pada saat dia tumbuh remaja dan menjadi anak muda itu kan di San Francisco dan sekitarnya jadi pusat counterculture. Ini anti perang Vietnam, anti establishment, hippisme itu loh, marijuana mulai ini pakai jeans belel gitu loh, rambut gondrong. Itu counterculture dan dia meresapi culture itu sambil dia teknologi kan, radio, elektronika, tapi juga culture-nya, dia pertemuan. Agak urakan dikit. Iya, pertemuan dua arus itu pada sampai dia ke India, ke ashram, belajar Hindu. Dia mengagumi Zen Buddhism. Dari situ dia dapat simplicity is beauty. Ini simple. Kalau ke Jepang tuh, ke Jepang rumah-rumahnya nggak banyak ronceng, nggak banyak kayu yang rapi, yang bersih, yang simple. Tapi justru seninya kan di situ. Justru simplicity is the art of the beauty kan. Nah, ini yang inspire him. Dan dia kemudian entrepreneur. Dialah yang bersama temannya Steve Wozniak bikin personal computer pertama, Apple 1 itu loh, yang masih sangat simple dan tapi kemudian kan berkembang. Dan logonya juga simple banget, Mas. Apple. Iya, Apple. Satu digigit. Tapi di situ the beauty kan. Bayangkan bedanya handphone yang Apple dengan yang sebelumnya. Nah, dialah ikon pertama yang sangat populer. Bill Gates juga populer, tetapi dia ikonik. Lebih karena ada counterculture, ada Zen Buddhism, ada ashramnya. Nah, dari tangan dialah produk-produk yang membuat perubahan besar. Apalagi setelah internet juga masuk. Jadi kan personal komputer, desktop, dia bikin musik itu loh, iPod, iPad. Kemudian ini yang revolusioner banget. Kayaknya.
Ini yang menggabungkan semua itu, iya. Komputer, dia menggabungkan Iya. ada elemen musiknya di situ, Betul. radio dan komunikasinya Fotografi, di situ. Fotografi segala macam. nih sih, Nah, breakthrough banget. itu breakthrough dan tidak berhenti di situ, Mel. Kan dari sini kan kita tahu kita bisa ada Google Search, Sergey Iya. Brin, Google ini anak Stanford kalau itu, mahasiswa Sergey doktor Sergey Brin. Ini dia hasil penelitian disertasi dijadikan perusahaan program software untuk mendominasi diciptakan oleh Steve Jobs, Apple. Tapi kalau kita mau cari berita, cari macam-macam, Google Search. Nah, ini bukan cuma itu. Google kemudian ini kan banyak perusahaan lain, tapi kita kan kasih alurnya. Google kemudian salah satunya juga menginisiasi program-program yang Frontiers of Science. Ya. Kayak gimana? Geoffrey Hinton dapat Nobel untuk mencoba bagaimana menerapkan cara kerja syaraf, AI nih. bikin algoritma, artificial intelligence. Dia dapat Nobel kan tahun lalu. Tapi 2012 dia mulai dikenal, diundang, diminta Google, kerja dong buat kita jadi kepala divisi riset, kita mau kembangkan large language model yang menjadi jantungnya artificial intelligence sebagaimana yang kita kenal. Google Bukan cuma Translate itu ini. kan. Google Translate. Semula kan jelek banget Google Iya. Translate. Kemudian karena ada masuk unsur artificial intelligence, large language model, sekarang lebih bagus. Iya. Lebih bagus translation dari Google. Iya kan? Kalau AI kan selain text, speech, kan ada juga motion, ya. Jangan lupa Pak Dayat, Gerak. speech, text, ada vision. Ya. Nah ini kan kita text sama speech lah kira-kira. Kan kalau Elon Musk, Tesla ya juga kan motion kan, yang Optimus kan, ada vision, motion. Mobil Tesla, mobil listrik kan juga dari Palo Alto, kemudian dikasih pendekatan artificial intelligence. Ini kita bicara Palo Alto lagi. Itu kemudian juga motion, driverless car. Ini kan perkembangan lebih jauh. Jadi Intel, ada Apple, ada Microsoft, ada Google, ada Tesla. Dia nggak cuma main di bumi. Orang kayak si Elon Musk, langit. Dia turun pun NASA nggak bisa, Rusia nggak bisa, Cina nggak bisa. Dia datang dijemput, dipeluk pakai besi. Ya, Balik lagi tuh. Ini kan juga elemen dari program-program yang kalau tidak pakai komputer, kalau tidak pakai program yang artificial intelligence dalam mengelola bagaimana turun dengan dan precisely dipeluk sama oleh besi. Nah, ini semua Pak Dayat, Bu Amel, jangan lupa terjadi dalam ekosistem lembah Silikon. Bukan di New York, bukan di Beijing, bukan di London, bukan di Berlin, bukan di Jakarta. Di tempat kecil yang selalu langitnya biru itu loh. Sierra Nevada, Pantai Barat, Pasifik, bukan Atlantik. Jadi sekarang ini kalau kita ya cut short lah ya, artinya segala macam kita kan sudah tahu begitu banyak perkembangan yang terjadi dalam sini, dalam cara kita belajar berkomunikasi. Ini lembah Silikon. Cina pun ikut beradaptasi dengan itu kan. Ya ini macam-macam perusahaan terakhir DeepSeek-nya kan. Nah, kelihatannya generasi terbaru terakhir semuanya berlomba-lomba dalam perlombaan artificial intelligence kan. Sekali lagi, ini kan juga dimulai di situ kan. Kalau hardware-nya yang tadi kita katakan, Nvidia, ya microprosesornya itu. Dari Shockley, si transistor awal itu berkembang yang katanya sudah 200 miliar transistor. Gitu loh, dalam satu lempengan chip itu. Gitu. Sekarang misalnya proyek Colossus-nya Elon Musk, 100.000 Nvidia microprocessor. Jadi 100.000
dengan masing-masing komponennya 200 miliar bekerja bersama dalam software yang diatur yang tadi Geoff Hinton LLM dalam arsitektur algoritma atau modeling disebut dengan deep karena kan layers, ada berlapis-lapis deep. Jadi semakin dalam semakin cepat triliun transistor berhubungan dalam kecepatan cahaya. Ini kan elektromagnetisme, elektronika. Sangat eksponensial itu, Mas. Jadi dia berusaha membaca bagaimana, ini kan kita bicara artificial intelligence, ini perkembangan terbaru, perlombaan terbaru yang asalnya juga dari yang tadi kan, lingkungan lembah Silicon itu. Dia di Santa Clara, Google di Mountain View. Google ini kan yang softwarenya, yang ilmu algoritmanya. Jadi intinya Pak Dayat, perkembangan pada dunia teknologinya itu kan motornya transistor, microprosesor yang semakin kecil. Memang ada batas paling kecil minimalnya. Kalau atom kan 0,2 nanometer. Kalau sekarang barangkali 2,2 sampai 3 nanometer kan yang transistornya. Mungkin lebih kecil dari itu, makanya orang selalu bicara kuantum. Computing sudah bicara kuantum, sudah nggak bicara lagi seperti sekarang. Nah, semua ini kalau dulu ada fisikawan, Richard, ini bukunya yang sangat bagus, Richard Feynman, ada salah satu tulisannya yang ditulis tahun 50-an. Ini there's plenty of room at the bottom. Ini dunia mikro, dunia nano, dunia masih ada lagi ini yang plenty of room, gitu loh. Jadi karena kalau dulu kan mesin uap, internal combustion engine mau dikecilin segimana, mesin jet mau kecilin, nggak bisa, ada batasnya. Kalau ini batasnya, orang bilang belum tahu, ternyata 2 nanometer, 3 nanometer masih bisa kok transistor. Sehingga isinya satu lempengan kecil bisa miliaran kan. Kalau sudah bergerak kuantum kan, kalau sudah bisa, kan lebih dahsyat lagi hardware-nya. Nah kalau hardware-nya makin kuat, mesinnya makin kuat, Pak Dayat, computing machineries-nya makin bagus, pasti software-nya juga bisa mengiringi. Sehingga disitulah kedepannya orang bilang artificial intelligence, di mana batasnya? Kalau sekarang Elon Musk bilang, oke, saya mau 100.000 chips dari Nvidia. Ada yang bilang saya mau 1 juta. Saya pasang lagi 5 juta, kan makin banyak. Dan semakin cepat, semakin mampu, computing power-nya semakin besar karena makin kecil. Makin banyak dalam satu lempeng yang sama. Sehingga kemampuannya, makanya para ahli bilang bahwa there is going to be general artificial intelligence. Jadi yang bisa lebih pintar dari manusia untuk berbagai macam. Kalau dulu kan cuma main catur aja lu menang komputer, cuma main Go aja menang. Kalau ini sekarang nulis menang, ya bikin puisi, lukis bisa. Lama-lama dia juga bisa menciptakan program komputernya sendiri. Nah, di sini kita bicara soal ya apakah ini masa depan yang distopian seperti kata Harari atau apa, ini spekulatif. Tapi sebelum kita ke sana, jangan lupa semangat dasarnya tahun 60-an, optimisme yang melahirkan anak-anak seperti Robert Noyce. Ini aku lihat nih ya, ada fotonya Robert Noyce sama Steve Jobs nih. Nah, ini kan guru dan murid. Jadi mentor dan penerus kan. Robert Noyce, Intel kan yang menjadi kan sebelumnya kan mereka menciptakan chips untuk Apollo 11. Nah, kemudian setelah dia mulai senior, kan anak-anak muda mau belajar sama senior-senior yang sukses, teknopreneur. Salah satunya Steve Jobs. Dan ada fotonya yang sangat ikonik, dia dengan Robert Noyce, guru dan murid, mentor dan penerusnya gitu loh. Nah, itu jadi salah satu penanda zaman di Silicon Valley, Mel. Itu lagi sertijab kayaknya. Serah terima jabatan. Terus ada lagi JFK yang lagi we go to the moon, not because it is easy, but because it is difficult. Nah, ini kan semangat zaman, walaupun ada counterculture. Nah, setelah Steve Jobs kan Elon Musk.
Kalau tadi komputer segala macam, ini mobil listrik, roket luar, robot. Jadi kemudian artificial intelligence kan. Jadi dia pengembangan lebih lanjut. Ya mudah-mudahan kayak di Cina kan ada Lian Winfeng, kita nggak tahu kan baru nih Lian Winfeng seperti apa kok dia bisa lebih murah, lebih dengan sama bagusnya. Mudah-mudahan di Indonesia juga akan lahir Pak Elon Musk atau Steve Jobs atau Robert Noyce. Ini kan bukan apa-apa, kan kita nggak mau cuma menonton. Kita mau menjadi peserta aktif kalau bisa. Mudah-mudahan anak Indonesia ya seperti orang bilang kan belajar dulu, imitasi dulu. Tapi kan harus ada Stanford University-nya. Harus ada ekosistemnya. Pemerintah penting, tetapi yang paling penting apakah mau pemerintah, swasta itu kan kolaborasi. Kolaborasi. Tetapi yang penting ada perguruan tinggi, ada bisnis yang mendukung, ada industri yang memang sesuai. Dan yang paling penting, ini yang moral of the story, ada kebebasan. Ada kreativitas nggak bisa tumbuh kalau orang dijepit, dikungkung, dipencet. Ada minimum requirement for freedom. Tadi kan angin kebebasan bertiup. Ini semboyannya Stanford University. Dari awal si Leland Stanford bilang, no, without freedom, there is no use of the university. Makanya semboyannya, gue kasih duit lo, gue kasih tanah lo. Tapi jangan lupa angin kebebasan bertiup. Sekolah ini untuk membuka pikiran. Sebagai pelajaran bagi kita bangsa besar yang juga mau maju dan kita mau juga mengubah dunia dengan cara konstruktif. Ikut mengubah dunia kan. Nah, prasyarat-prasyarat dasar itu nggak ada kata terlambat, Mel. Stanford juga 100 tahun yang lalu kan masih kebun aprikot. Gitu loh. Tahun kemudian dia jadi the most advanced university dalam soal teknologi. Ya kan? Kita pengen UGM, ITB, ITS, atau bahkan perguruan tinggi kecil di kampung. Yang perguruan tinggi yang baru muncul di mana? Di Purwokerto, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. You never know. Berikan kebebasan yang memadai, berikan perhatian yang memadai, berikan kecintaan pada ilmu dan pengetahuan. Libatkan dunia entrepreneur. Libatkan para pengusaha, para industrialis, maka anak-anak muda yang tumbuh seperti Steve Jobs, biarin aja dia gondrong, biarin aja dia agak seleboran dikit. Ya kan? Elon Musk pula kayak gitu. Dia bilang drop out gua. Tapi mereka itulah yang anak-anak muda itulah yang menciptakan perubahan. Kita kan orang-orang tua ini kan tuturi handayani. Kita menikmati perubahan. Tapi yang mendorong perubahan adalah the young generation. The moral of the story of the Silicon Valley and Stanford University. Kita harus cukup terbuka untuk lihat bahwa suatu waktu Indonesia, negeriku yang tercinta, entah di pantai selatan Jawa, entah di tenggaranya Sulawesi, entah di Papua, entah di Kalimantan, Papua Selatan, muncul Halmahera, muncul ekosistem baru di mana ilmu, dedikasi pada pengetahuan, anak-anak muda yang kreatif menjadi pembuka jalan baru. Wah, ini yang penting tuh. Wisata yang luar biasa, Mel. Kita tutup, cukup? Sebelum kita sudahi tamasya ini, saya jadi ingat nih Bang, pernah baca juga ada namanya Profesor Manajemen dari Louisiana State University nih, namanya Leon C. Megginson. Dia menginterpretasi dari teori Darwin, yang kalau kita kaitkan dengan teknologi dan peradaban nih kayaknya ada benarnya. Dia bilang gini, peradaban yang bertahan bukanlah yang terkuat, tetapi yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Itu penutup yang top. Angin perubahan, angin kebebasan yang bertiup. Beradaptasi. Dengan kebebasan, orang gampang beradaptasi. Ya kan? Itu penting tuh. Itu penting. Itu penting banget. Mantap tuh Bu Amel. Oke. Thank you Pak Yeli, Pak Dayat. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di episode Padepokan Gunung Salak Freedom Institute berikutnya. Bye-bye.